sampai 3 dan sebagainya. Padahal sebelumnya hanya tukang sampah, lalu jadi kurir sampai akhirnya dia bisa belajar dan mendirikan Hakika. Nah, saya belajar dari situ. Success story tentang Hakika itu bukan hanya satu itu, dan saya ngamatin banyak teman-teman yang lain ketika mereka memulai bisnis ini, ternyata hampir tidak ada yang sesudah memulai terus mereka mundur karena nggak berhasil. Bisa jadi memang di luar sana ada, tapi yang saya analisa, yang saya lihat satu persatu teman-teman yang mulai bisnis ini, seperti nggak ada kata gagal dalam tanda kutip. Mereka berjalan bagus, running well bisnisnya, sampai akhirnya bisa buka cabang dan lain sebagainya. Nah, berangkat dari situ saya mulai mendalam itu seluk-beluknya. Salah satu yang saya amati adalah dari beberapa teman yang mau mulai bisnis ini, rata-rata mereka memang sebelumnya adalah punya apa istilah, punya hubungan bisnis dengan pemilik Hakika sebelumnya. Misalnya dia sebelumnya pernah jadi karyawan Hakika ini, terus akhirnya dia memutuskan untuk membuka Hakika sendiri. Nah, karena saya tidak pernah bekerja di bidang Hakika ini, mau nggak mau saya mesti mencari ilmunya. Memulai bisnisnya dari situ. Saya menganalisa kebutuhannya apa saja, alurnya nanti seperti apa, terus proses marketingnya seperti apa. Nah, karena saya tidak punya kenalan yang seperti itu, akhirnya memberanikan diri untuk mendatangi teman-teman yang sudah sukses. Saya tanyakan tips dan lain sebagainya, sampai akhirnya memutuskan untuk membuka Hakika ini. Jadi enaknya bisnis ini adalah, mungkin saya mengambil celahnya, tiap-tiap orang bisa jadi success story-nya itu berbeda. Bagaimana cara memulai dan lain sebagainya. Yang saya coba sampaikan adalah cara saya memulai bisnis ini sampai berhasil. Nah, yang pertama saya lakukan ketika menginisiasi bisnis ini adalah saya tidak berlama-lama dengan proses analisa itu. Saya hanya mencukupkan diri untuk mencari di mana saya bisa masak, di mana saya bisa nyari kambing. Selesai. Proses marketingnya, waktu itu saya belajar sendiri atau tidak, dan itu berjalan lama. Nah, setelah mendapatkan informasi yang saya butuhkan, yang pertama saya lakukan adalah saya membuat desain banner tuh, banner ukuran 30-40 waktu itu. Jadi zaman dulu 2010-2011 itu belum merebak digital media seperti hari ini. Jadi zaman dulu yang namanya marketing itu masih banyak di offline, kalaupun ada yang online biasanya memakai website. SEO ya, kalau udah pernah belajar SEO. Nah, karena ketidakadaan dana untuk belajar SEO, apalagi membuat website, akhirnya dimaksimalin di offline itu dengan membuat banner itu tadi. Nah, mengawali ini memang butuh perjuangan ya, butuh konsistensi. Ini yang nggak dimiliki setiap orang. Jadi berbeda semangatnya satu dan yang lainnya ketika dia berhadapan dengan model bisnis yang mengeluarkan peluh dan sebagainya, mereka lebih memilih untuk menarik diri. Nah, ketika saya memulai bisnis ini, yang pertama saya lakukan tadi masang banner itu pakai kanvas, pakai motor keliling, dan itu masang banner itu pakai kawat, saya cantolin di tiang listrik, di pagar-pagar komplek, di jalan-jalan besar, pertigaan, lampu merah dan sebagainya. Banner ukuran 40x30 tadi. Dengan desain ala kadarnya yang saya desain sendiri, waktu itu belum bisa desain sama sekali, hanya copy paste gambar dari Google dengan pertimbangan copyright yang sudah aman. Terus saya copy ke Photoshop dan jadilah desain itu. Nah, proses marketing ini karena offline ini jadi sangat terbatas interaksinya dengan konsumen kita. Dari sekitar 100 lembar banner itu, awal-awal saya buka itu bulan pertama itu kosong sama sekali. 1 bulan ya, itu kosong sama sekali, nggak ada konsumen yang Hakika. Sampai bulan selanjutnya itu baru sekitar dua konsumen.
lalu bulan selanjutnya itu bilangannya nggak pernah sampai sampai 10 orang. Dan itu dalam tanda kutip sepinya orderan itu berjalan sampai kurang lebih sekitar 3-4 tahun. Jadi bayangkan kalau saya putus asa di awal tuh, di proses itu, selama 3-4 tahun itu sudah putus asa, oh sepinya orderan nggak jalan, usaha saya nggak jalan dan sebagainya, bisa jadi saya punya usaha akikah seperti hari ini. Jadi memang konsistensi dan selalu mencari mengevaluasi proses marketing kita itu adalah salah satu jalan kesuksesan yang bisa kita laksanakan. Jadi setelah sekian lama proses marketing offline itu berjalan, ternyata nggak maksimal. Jadi selain masang di jalan-jalan itu dengan memakai banner itu, saya juga pernah memakai jasa teman saya. Dia loper koran, jualan koran maksudnya. Jadi dia jualan koran dari berbagai macam penerbit. Saya membayar dia dengan sejumlah uang, lalu saya menitipkan brosur akikah itu untuk dia selipkan ke koran-koran yang dia jual. Karena saya berpikir market akikah ini bisa beririsan dengan orang-orang yang berlangganan koran ini, karena mereka biasanya golongan menengah dan sebagainya, tentu udah ada pertimbangan akikah. Karena waktu itu akikah belum sepopuler sekarang. Meskipun teman-teman yang sudah sukses itu memang pesanannya sudah luar biasa waktu itu. Nah, itu proses sampai 3-4 tahun itu, sampai akhirnya saya mengevaluasi proses marketing dan sebagainya, sampai ini digital media, termasuk media sosial tuh mulai booming tuh waktu itu. 2014, 2015 mulai berinteraksi dengan Instagram, lalu memperdalam, saya belajar otodidak, sampai, jadi ketika saya belajar Instagram, media sosial itu waktu itu belum kepikiran untuk menggunakan ilmu itu untuk proses marketing akikah ini. Jadi awal saya belajar media sosial waktu itu justru yang saya gunakan adalah untuk kepentingan lain, personal branding, terus personal marketing institusi dan lain sebagainya. Jadi malah nggak nyentuh ke bisnis saya waktu itu. Nah, setelah sekian lama, akhirnya tahun 2016 kalau nggak salah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Apa marketing itu apa sih? Bisa saya lanjutkan dulu, nanti ada sesi tanya jawabnya di akhir acara. Ya, nah, 2016 saya mulai belajar ads, saya mulai belajar algoritma Facebook dan Instagram, saya mulai belajar bagaimana cara mendominasi hashtag di Instagram dan seterusnya. Nah, hal yang pertama saya terapkan di bisnis saya waktu itu adalah Instagram. Saya mengoptimasi Instagram di akun akikah saya. Nama akun saya, akun akikah saya adalah Plaza_akikah, double Z, Plaza_akikah. Nah, yang waktu itu saya lakukan karena saya ingat waktu itu tuh menjelang Idul Fitri kalau nggak salah, menjelang Idul Fitri tahun 2016. Sebelumnya saya beli buku tentang Instagram Ads, lalu saya coba compile dengan googling dan lain sebagainya, sampai akhirnya saya mencoba untuk running ads di Instagram saya pasang itu bulan puasa 10 hari sebelum pulang kalau nggak salah. Jadi udah prepare untuk pulang kampung, saya pasang Facebook Ads, iseng-iseng, Instagram Ads. Nah, ketika saya pulang, Lebaran, itu hari kedua tuh, banyak sekali orang yang menanyakan tentang akikah dan bermaksud untuk memesan akikah. Sampai karena kebingungan dan tidak siap, waktu itu sampai saya tolak orderan-orderan itu. Lalu saya pulang lebih dulu ke Tangerang, karena masih ada pesanan 5 hari sesudah Lebaran kalau nggak salah. Akhirnya saya memutuskan pulang kasih ke Tangerang sini dan menerima orderan-orderan dari proses iklan di Instagram tadi. Nah, itu mulai sejak itu interaksi di digital media saya yang utama tuh Instagram itu mulai
mulai banyak, engagementnya mulai naik meskipun tidak pakai iklan, dan pakai iklan itu ternyata saya lakukan hanya di awal. Setelah itu saya hanya mengoptimasi engagement melalui hashtag, mendominasi hashtag itu sampai orderan itu alhamdulillah luar biasa banyak tuh awal-awal itu, sampai saya pernah menyentuh angka hampir 200-an ekor. Itu hanya berdasarkan marketing online. Jadi pesanan yang datang itu dari digital media, mengoptimasi digital media. Proses itu, jadi saya bilang tadi kan awal saya bikin 2011-2012, mulai running dan tidak mendapatkan hasil maksimal itu selama 3-4 tahun, orderan itu bahkan kadang di bawah 10, rata-rata tuh tiap bulan hampir di bawah 10 orderan. Jadi ekornya juga paling maksimal ya 10 ekor dan sebagainya. Sampai akhirnya 2016 tadi mulai running bagus ketika saya bersentuhan dengan dunia digital media. Dan itu berjalan sampai sekarang. Alhamdulillah sudah stabil, bahkan orderan tuh beberapa bukan hanya datang lagi dari media online, tapi dari repeat order, terus dari orang-orang yang mendapatkan brosur di dalam kemasan akikah saya. Dan itu proses sampai sedemikian rupa. Terus kenapa saya pilih Plaza, nama Plaza? Jadi kan kalau kebanyakan teman-teman nyari nama brand untuk akikah itu kebanyakan namanya berkah, terus apa namanya, terdengar apa Islami gitu. Karena itu sudah mewabah sekali, banyak sekali nama-nama akikah yang memakai nama-nama seperti itu dengan jenis seperti itu. Akhirnya saya pengen cari nama akikah yang itu beda dengan akikah lainnya dan gampang diingat orang. Akhirnya saya memutuskan pakai nama Plaza Akikah itu. Itu saya untuk saya dapat nama dari situ. Nah, dari 2016 itu alhamdulillah sampai sekarang masih stabil gitu perolehan kambingnya. Mungkin karena pandemi ini terus terang memang ada pengaruh, tapi tidak terlalu ngedrop gitu, jadi masih bisa bertahan lah selama pandemi. Mungkin itu dari saya, udah 20 menit tadi sama Pak Panitia, dikasih slot waktu 20 menit, lalu sisanya diminta untuk ada sesi tanya jawab dan digenapkan jadi 30 menit. Ya, terima kasih Coach Andi, cerita yang mengharukan ya di awal-awal ya. Iya. Ini untuk pertanyaannya mungkin bisa disimpan terlebih dahulu ya, rekan-rekan semuanya. Nanti ada surprise, ini buku Sadar Kaya, karya Pak Mardigu. Mungkin kalau teman-teman atau rekan-rekan yang sering nonton YouTube, tahu ya Pak Mardigu itu siapa. Nah, ini nanti akan diberikan ke salah satu peserta webinar ini, nanti pengumumannya di akhir sesi, dan bagaimana mendapatkannya nanti juga ketentuannya ada di akhir sesi. Nanti saya mau nambahin lagi di atasnya. Sekarang saya mau menambahkan tadi topinya. Ya, Pak. Menambahkan dulu. Halo? Lanjut, Pak. Ya. Lanjut. Ya, Pak, lanjut, Pak. Lanjut ya. Ya, tadi kan Ya, lanjut, Pak. Coach Andi sudah bercerita terkait bagaimana dia memulai bisnis, bahkan mulai dari yang nggak punya modal sama sekali hingga seperti sekarang. Nah, Iya, sekarang kita akan mencoba menyampaikan wawasan kepada teman-teman bagaimana cara marketingnya. Tadi sebenarnya Coach Andi udah sedikit menyinggung ya terkait marketing, yaitu ternyata rahasianya di marketing digital, karena media sosial ini mulai banyak sekali digunakan ya pada sebenarnya tahun 2010, 2011, 2012 sudah banyak, tapi mungkin akhir-akhir ini kan pilihan media sosial yang digunakan oleh netizen kan semakin bervariatif ya. Dan salah satu kesuksesan Coach Andi di Instagram sampai sekarang ya Coach, di Instagram ya Coach. Ya, masih. Ya. Dan salah satu senjata Coach Andi adalah marketing di Instagram dengan tadi ya, dengan berkuat tanda tagar atau hashtag, kemudian terkait
pengayaan konten, copywriting dan seterusnya. Nah, untuk sesi kedua ini nanti akan disampaikan oleh Bung Diki. Bung Diki ini adalah digital marketing expert ya. Nah, nanti silahkan disimak baik-baik untuk rekan-rekan semuanya. Bagaimana nanti pemasaran di era digital, kemudian strategi pemasarannya seperti apa, maksudnya kanal atau channel yang dipilih nanti itu seperti apa, dan kemudian teknik pemasarannya seperti apa. Apakah nanti grafisnya harus bagaimana, copywriting-nya harus bagaimana, dan seterusnya nanti bisa mendalami sesi atau materi yang akan disampaikan oleh Coach Diki. Oh, sebelumnya tes suara dulu ya. Halo Coach Diki. Halo, Bung Diki. Assalamualaikum. Cek jelas, Waalaikumsalam. Apakah jelas rekan-rekan semua? Kalau di sini jelas, Coach. Oke, siap. Ya, untuk sesi kedua ini saya serahkan sepenuhnya kepada Bung Diki. Silahkan, Coach. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat panitia dan salam hormat buat para pembicara, guru-guru saya ini semua. Insya Allah, Pak Budi dan Pak Andi ya. Ya, teman-teman semua, terkait dengan bagaimana cara memulai usaha, memang apalagi di kondisi yang sekarang menuntut kita ya, gitu, menuntut kita untuk bisa memulai usaha dengan cara yang efektif tapi brutal gitu. Tapi memang sebelum itu kita kalaupun memulai usaha harus memang dengan kondisi atau melihat market kita. Maka saya tuh selalu bilang ke teman-teman saya yang mau mulai usaha ataupun yang mau usaha dengan cara digital. Yang pertama itu saya selalu bilang bahwa teman-teman harus mengerti tentang STP gitu. Apa itu STP? Itu segmentasi, target, dan positioning gitu. Kenapa seperti itu? Karena supaya ngerti gitu. Maka sebelum ke segmentasi, target, dan positioning, saya selalu ngomong juga ada 4 market terdekat yang teman-teman bisa garap. Yang pertama yaitu keluarga kita. Jadi kalau mau usaha, lihat keluarga kita itu perlu apa. Keluarga kita itu punya masalah apa. Misalnya seperti itu. Dan keluarga itu bukan hanya keluarga inti ya, tetapi juga keluarga besar seperti itu. Entah sepupu, entah keponakan, entah kakak ipar, dan lain-lain. Yang kedua, itu adalah teman kerja. Gitu. Ya, teman kerja atau ya teman kerja lah. Jadi kalau di masa pandemi ini rata-rata kan orang yang mungkin kena PHK atau kena pengurangan dan lain-lain, itu tetapi dia juga butuh solusi gitu untuk berbisnis. Nah, dari situ si rekan kerja itu butuh apa, dilihat seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah teman komunitas. Nah, teman komunitas dengan bedanya dengan rekan kerja adalah teman komunitas itu sifatnya lebih cair, sifatnya lebih dinamis. Dan dia hanya punya satu visi. Misalnya kita punya komunitas sepeda, ya dia satu visinya di sepeda gitu. Mungkin tapi ada yang dokter, mungkin ada yang pengusaha, mungkin yang ada yang jadi karyawan dan lain-lain. Gitu. Tapi dia punya satu visi yaitu pengusaha. Yaitu adalah komunitasnya itu sendiri. Nah, itu target market kita yang ketiga. Yang keempat adalah teman-teman media sosial kita yang mungkin tidak mengenal kita atau tahu kita tetapi tidak kenal dekat kita. Ya, jadi ada 4 market yang bisa kita sasar sebelum kita mulai usaha, yaitu yang pertama adalah keluarga kita, yang kedua adalah rekan kerja kita, yang ketiga adalah teman komunitas kita, dan yang keempat adalah teman sosial media kita. Nah, habis dari itu masuk ke segmentasi, target, dan positioning. Jadi segmentasi itu teman-teman mau buat apa nih? Misalnya keripik. Nah, misalnya keripik. Ya, teman-teman mahasiswa atau yang baru fresh graduate
dia butuh sesuatu nih yang dia bisa jual. Misalnya keripik. Nah, dia segmentasi keripiknya dari umur, kalau dia mau jual, segmentasinya berapa? Apakah anak-anak, apakah remaja, atau orang tua? Nah, itu akan sangat berpengaruh terhadap angle copywriting. Dan angle copywriting, kemudian ads kreatif, dan lain-lain. Gitu. Nah, itu segmentasinya dilihat. Ya, segmentasinya dilihat bagaimana dari sisi calon buyer kita. Oke, ternyata segmentasi kita itu di anak-anak dan remaja. Nah, segmentasi itu juga detail lagi. Ada yang namanya segmentasi dari sisi kota, kemudian dari sisi segmentasi misalnya budget pengeluaran atau budget gaji. Kemudian ada segmentasi dari psikologi orang tersebut gitu, ya. Jadi benar-benar di detail. Kemudian di target, kita sudah segmentasi, ya, sudah segmentasi, masuk ke target gitu. Oh, ternyata target kita hanya di remaja umur misalnya umur 12 sampai umur 20 gitu. Misalnya seperti itu, keripik itu. Dia suka nongkrongnya di sekolah, kantin kampus gitu. Misalnya seperti itu. Kemudian dia lebih suka bermain di dunia digital gitu daripada misalnya di dunia offline. Dia pakai marketplace-nya apa dan lain-lain. Itu sudah masuk ke target kita. Nah, sudah masuk dari umur misalnya dari umur 12 berarti umur kelas 1 SMP ya. 1 SMP masuk ke misalnya semester 5 atau semester 6. Itu target kita tuh, target utama kita. Bagaimana yang sudah yang misalnya di bawah 12 tahun atau di atas 20 tahun gitu ya. Yaitu menjadi sebuah bonus gitu. Bukan berarti itu ditinggalkan tapi sebuah bonus. Karena kalau berbicara segmentasi kita berarti selanjutnya akan berbicara tentang brand kita, tentang angle copywriting kita, ads kreatif kita. Ya, sudah ditarget, kemudian adalah baru masuk ke positioning atau kalau saya bilang USP, unique selling point. Gitu, teman-teman. Jadi, kalau misalnya tadi sudah jualan keripik, teman-teman segmentasi anak-anak di bawah umur 12 tahun, kemudian ada di umur 12 sampai 20 tahun, kemudian di atas 20 tahun misalnya. Di target ternyata angle targetnya adalah 12 sampai 20 tahun. Nah, selanjutnya positioning gitu. Unique selling point-nya apa dibandingkan keripik-keripik yang lain. Maka teman-teman harus riset kompetitor-kompetitor yang lain supaya teman-teman berbeda dengan kompetitor-kompetitor yang lain. Keripik itu bedanya misalnya terkait dengan rasa. Nah, rasa teman-teman, oh ini biasanya keripik kita ada rasa keju, barbecue, dan lain. Oh, teman-teman pengen bikin keripik bubble gum. Gitu, keripik manis tapi bubble gum gitu, rasanya bubble gum, rasanya permen karet. Nah, itu beda tuh dibandingkan yang lain. Teman-teman akan fokus di situ kan, umur 12 sampai 20. Oh, maunya yang ini atau pengen level-levelan, mau keripik pedas level-levelan gitu ya. Nah, level-levelan itu teman-teman misalnya level 1, level 2 dan terakhir misalnya level 10 misalnya seperti itu. Nah, harus dicari benar-benar unique selling point-nya. Kenapa seperti itu? Karena akan memudahkan para calon pembeli kita dalam mengenal kita untuk tahap awal. Makanya perlu juga dengan brand awareness. Ya, teman-teman semua. Jadi yang namanya kegiatan bisnis kita atau kegiatan usaha kita itu bukan berarti kita langsung jalan, tetapi kita jalan dengan tahap belajar. Sudah aja cukup keripik. Nah, keripik itu kan harus dikembangkan dan lain-lain. Itu ya, masuk ke masuk ke market kita. Oh, market kita butuh keripik, kemudian masuk ke segmentasi kita 12 sampai 20 tahun, masuk ke target target market kita benar-benar didetailin lagi, masuk ke positioning kita. Apa yang menjadi pembeda antara kita dengan kompetitor yang lain. Nah, selanjutnya adalah masuk ke, kalau bahasa teorinya mah 4P ya, teman-teman semua. Tadi itu dari STP kemudian ke 4P. P itu apa? Product, place, people, sama promotion. Produk udah nih. Produk udah kita setting.
Kemudian masuk ke people tadi STP ya, targetnya sudah kita setting. Nah, selanjutnya adalah place. Nah, itu teori 4P ini adalah teori lama dari teori marketing oleh Philip Kotler, teman-teman. Nah, tetapi di dunia online, place itu bisa diartikan dengan apa namanya media sosial gitu, dengan media sosial, dengan internet ya. Jadi bedanya media sosial dan internet itu induknya media sosial gitu, new media lah bahasanya. Ya. Nah, di dalam internet itu ada media sosial, kemudian ada website, kemudian ada video dan lain-lain lah. Ya. Internet teman-teman masuk ke situ, ya masuk ke arah place-nya. Oh, ternyata teman-teman fokus ke internet gitu, fokus ke internet. Nah, di dalam internet itu dipecah lagi kan, gitu, dipecah lagi. Nah, dipecahnya seperti apa? Misalnya internet, teman-teman tadi 12 sampai 20 tahun, ya, ternyata mereka lebih senang dengan memakai media sosial Instagram, TikTok misalnya itu. Instagram dan TikTok sekarang. Ya. Oke. Di list tuh Instagram dan TikTok. Kemudian mereka lebih senang dengan obrolan-obrolan galau, obrolan-obrolan receh, cringe dan lain-lain. Ya. Nah, itu akan jadi angle teman-teman dalam copywriting. Kemudian dari mereka lebih suka belanja di Tokopedia misalnya dibandingkan ke Lazada atau ke Bukalapak gitu, atau ke Shopee misalnya. Gitu. Ke Tokopedia mereka lebih suka, atau mereka lebih suka COD supaya nggak ketipu misalnya, karena rata-rata umur 12 sampai 20 tahun itu masih agak-agak takut terkait dengan transferan, apalagi umur 12 sampai 17 itu kan belum punya nomor rekening. Mereka lebih senang dengan COD misalnya. Nah, berarti teman-teman siapkan infrastruktur jualannya itu gitu. Sama seperti place-nya kita jualan offline, ada warung, ada outlet, kemudian ada tempat masak misalnya. Kemudian ada marketing kit ya. Itu semua disiapin tuh. Place itu semua disiapin. Dan itu harus siap, teman-teman. Jadi maksudnya adalah jangan sampai teman-teman menyiapkan place seadanya gitu. Ya udah yang penting jualan. Nah, yang perlu kita harus sadari bahwa kalau kita cuma sekenanya ya dapatnya sekenanya gitu. Terus kemudian kalau misalnya dapatnya sekenanya dibilang nggak berhasil. Bukan karena nggak berhasil, tapi memang karena kita tidak maksimal dalam mengusahakan, tidak maksimal dalam mempersiapkan jualan kita. Kita sudah riset dengan sedemikian rupa, kemudian kita sudah memberikan unique selling point terhadap produk kita, tetapi terhadap packaging kita, terhadap place kita dalam tanda kutip, dari sisi konten kita, kemudian dari sisi marketing place kita, itu jelek gitu. Itu nggak ada apa-apanya, bahkan kosong, melompong. Nah, itu yang teman-teman harus siapkan gitu. Biasanya pebisnis pemula gitu, males untuk mempersiapkan itu. Males untuk mempersiapkan konten-konten, padahal konten-konten mah nggak perlu hire gitu ya, nggak perlu hire desain grafis kalau memang belum ada budgetnya gitu. Tetapi dengan kita sendiri minimal sehari sekali dan mengenalkan produk kita ke tadi 4 market kita yang saya sebutkan di awal, itu akan membentuk branding personal kita minimal sebagai seorang pengusaha atau sebagai pebisnis keripik misalnya. Ya. Kemudian masuk ke terakhir yaitu promotion. Nah, promotion ini teman-teman bisa berikan dengan cara-cara yang tentunya berbeda gitu. Ya, ada yang bentuknya organic promotion, ada yang kemudian paid promotion gitu. Ya, teman-teman semua. Jadi
apa itu organic promotion, apa itu paid promotion. Nah, organic promotion itu yang dilakukan oleh para pengusaha dengan tidak menggunakan berbayar gitu, dengan tidak menggunakan uang, tetapi dia mengusahakan dari konten-konten organik dia. Misalnya kita posting di Instagram, di WA story kita, kemudian di IG story kita, di TikTok misalnya. Karena TikTok ini saya amatin sedang lagi hype-nya gitu untuk produk-produk remaja gitu. Berapa teman saya itu dapat dari bukan dari ads TikTok-nya gitu, tapi dapat dari organik kontennya gitu, dapat dari organik kontennya. Nah, dari mana nanya? Dari si konten tersebut teman-teman terus menerus gitu. Jadi bedanya organik dan paid adalah soal ketekunan lah. Ketekunan yang dibayarkan, kalau misalnya dengan organik ya kita harus tekun sekali terhadap konten kita. Sementara kalau paid sistem dari placement-nya yang kita pakai atau media sosial yang kita pakai itu yang kita beli gitu. Jadi mereka tinggal menyasar. Nah, organik itu yang bisa dipakai ya teman-teman tinggal lihat dari sisi misalnya dari sisi WA, WhatsApp gitu ya. Berarti dia harus benar-benar banyakin nomor kontak yang dia simpan gitu. Untuk apa? Untuk bisa melihat WA story dia. Bahkan kalau misalnya kita mau pakai berbayar, ada yang namanya broadcast message gitu untuk WA-nya. Nah, itu misalnya berbayar. Jadi dia bisa broadcast dengan banyak dengan banyak pesan ke banyak orang, tetapi tidak perlu satu-satu gitu karena sudah ada sistemnya. Dan itu berbayar gitu pakai aplikasi itu. Ya. Misalnya dengan WA story, kemudian dengan IG story gitu, dengan posting di grup-grup Facebook, kalau di situ nggak ada grup Facebook ya, kalau misalnya di Kripik itu, misalnya saya ngambil di Kripik aja, masuk ke misalnya grup WhatsApp atau grup Line, atau masuk ke DM dan lain-lain. Ya, itu organic promotion. Nah, kemudian untuk paid promotion itu dibagi tiga bahkan ya, dibagi tiga. Ada yang namanya SEM, Search Engine Marketing, kemudian ada SEO, Search Engine Optimization, kemudian ada COL, Key Opinion Leader. Ya, misalnya apa ini SEM? SEM itu yang dipakai dengan FB Ads, IG Ads, Google Ads gitu. Kita membayar sistemnya untuk bisa beriklan. Nah, kelebihannya adalah soal interest gitu. Kelebihannya adalah soal interest. Jadi soal kita bisa menargetkan, tidak hanya soal interest ya. Soal kita bisa menargetkan calon pembeli kita dengan sedetail-detailnya. Gitu, dengan sedetail-detailnya. Jadi SEM itu adalah cara kita untuk beriklan dengan menargetkan sedetail-detailnya. Ada FB Ads, ada IG Ads, kemudian ada Google Ads, kemudian kalau yang terakhir ada TikTok Ads. Lagi dicoba oleh para advertiser ya. Digital marketing itu lagi mencoba TikTok Ads. Karena banyak katanya sudah mulai bersahabat, tetapi dari sisi budget TikTok Ads masih agak mahal. Nah, masuk ke SEO ya search engine optimization, yaitu mengoptimasi pencarian website kita gitu teman-teman semua ya, mencari website kita ya untuk bisa menjadi halaman pertama di Google. Itu yang disebut dengan SEO. Nah, itu butuh yang cukup lama juga untuk SEO itu, karena ada butuh artikel, ada backlink, ada dan lain-lain dah. Ya, jadi mereka pun ada yang dibayar gitu. Nah, itu ada yang dibayar. Nah, kalaupun ada yang gratis, teman-teman harus benar-benar tekun sangat-sangat itu banyak yang harus dilihat-lihat itu.
Ya, ya banyak harus yang dikondisikan lah gitu dari ya banyaklah saya lupa namanya itu. Yang terakhir adalah call key opinion leader. Nah, di situ ada endorse. Ada endorse, kemudian ada paid promote. Paid promote itu memakai akun publik untuk beriklan, endorse itu memakai public figure atau orang. Jadi bedanya paid promote dan endorse adalah dari sisi orang yang beriklannya. Kalau paid promote itu akun publik, maksudnya bukan tokoh, bukan personal. Sementara endorse itu adalah personal. Nah, yang terakhir ada brand ambassador. Cuma kalau brand ambassador itu kan keseluruhan ya. Nah, biasanya tidak hanya soal kontennya, tidak hanya soal media sosialnya, tapi keseluruhan dia akan melekat kalau brand ambassador di produknya itu. Ya, jadi ada 3 nih kalau teman-teman mau beriklan. Ada organic promotion, kemudian ada paid promotion, dan terakhir ada call, key opinion leader. Nah, terus bagaimana dengan cara teknik efektif pemasaran secara digital? Nah, untuk yang gratis, teman-teman adalah untuk awalan, teman-teman mengenalkan ke seluruh 4 market atau minimal 3 market yang saya bilang, yaitu keluarga, kemudian rekan kerja, terus kemudian adalah teman komunitas. Teman-teman memberikan branding kepada diri teman-teman untuk dikenal sebagai penjual keripik misalnya. Ya, ini gue jualan keripik, kasih ke, kalaupun nggak kasih bayar beli atau apa gitu, atau kita nawarin satu-satu ke mereka sebagai penjual keripik konsisten sebagai penjual keripik. Sambil kita tawarin ke media sosial dan lain-lain. Kalau punya budget baru diiklankan. Gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman harus efektif memakai media sosial untuk berjualan. Ada yang disebut dengan omni marketing, yaitu memakai semua kanal untuk bisa beriklan. Menurut saya bagus. Yang penting bukan soal memakai semuanya, tetapi bisa gak efektif dari pemakaian media sosial tersebut. Karena bisa jadi kita bisa pakai semua dari Facebook, kemudian WA marketing, kemudian masuk ke Instagram, masuk ke TikTok, masuk apa, itu semua teman-teman pakai website dan lain-lain. Ternyata teman-teman cuma bisa pakai 2 gitu. Teman-teman cuma bisa pakai 2, Facebook sama Instagram misalnya, atau WA marketing sama Instagram. Ya teman-teman, anggap itu dalam hukum ekonomi itu ada hukum Pareto 80-20. 20 itu yang teman-teman fokusin dikit, emang cuma 2 dari banyak media sosial. Ya udah digenjot dulu itu sales-nya. Yang terpenting dari usaha kita adalah sales-nya berjalan. Bukan soal branding kita yang terus-terusan ada, tetapi bagaimana sales kita berjalan. Yang penting cash flow kita bagus. Yang penting cash flow kita dapat terus setiap harinya kalau misalnya jualan keripik. Ya. Kemudian selain dengan mengefektifkan digital akunnya, ya, dia juga harus memuat yang sesuai dengan targetnya. Maka copywriting, ads kreatifnya itu harus disesuaikan teman-teman. Kalau teman-teman jual keripik, jangan ngomongin soal, kalau misalnya teman-teman jualan keripik dengan target market 12-20 tahun, jangan ngomongin soal parenting. Misalnya seperti itu. Teman-teman quote-quote-nya tentang parenting misalnya. Nah, itu nggak dapet tuh gitu. Nggak dapet target marketnya. Meskipun bagus gitu. Meskipun quote-nya itu benar-benar baik lah gitu. Tetapi tidak masuk ke target market kita. Maka yang harus diperlukan adalah bagaimana konten-konten kita sesuai dengan target market kita. Gitu. Karena dengan itu mereka tahu produk kita dan akhirnya bisa membeli kita. Ya. Jadi terakhir dari saya karena sudah 20 menit ya. Mengulang tadi, teman-teman ada 4 market yang harus kalau mau usaha ya. Ada 4 market. Yang pertama adalah market keluarga kita, yang kedua adalah market rekan kerja kita, yang ketiga adalah market teman komunitas kita, yang keempat adalah market
teman media sosial kita. Kemudian segmentasi pasar kita sudah disegmentasi sebegitu detailnya, masuk ke targetnya. Nah, dari target itu teman-teman detailkan lagi, baru masuk ke unique selling point-nya atau positioning-nya. Nah, baru masuk ke 4P-nya, ada produk, place, kemudian ada people, ada promotion. Nah, soal detailnya ya soal efektifnya teman-teman bisa buat efektif media sosialnya teman-teman buat, kemudian kontennya teman-teman buat. Soal promosi terakhir, soal promosinya teman-teman buat bagusnya kayak gimana? Nah, itu pembelajaran. Gitu. Itu pembelajaran dari perjalanan bisnis teman-teman. Kalau saya minum lebih senang dengan buy one get one misalnya gitu. Dengan minuman masak ini buy one get one atau diskon 20% atau bentuknya potongan harga dan lain-lain. Nah, itu masuk ke pembelajaran aja. Nanti teman-teman ternyata lebih efektif yang A, efektif yang B, efektif yang C seperti itu. Jadi dibuat seperti itu agar agar teman-teman bisa berjalan. Yang penting cash flow-nya jalan, kemudian teman-teman dilihat sebagai seorang yang berjualan keripik misalnya, kalau kita ngambil contoh keripik. Dari saya cukup ya teman-teman moderatornya, mohon maaf agak cepat karena waktunya juga tadi sedikit diberikan 20 menit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Diki. Jadi kita bisa menangkap banyak hal ya ketika sebelum mulai usaha atau bisnis. Yang pertama, memang baiknya kita memperhatikan yang ada di sekitar kita dulu yang sekiranya itu bisa untuk supporting kita di awal. Misalnya kebutuhan di sekitar keluarga kita apa, keluarga besar kita apa, tetangga kita apa, dan seterusnya. Kemudian apa yang bisa kita supply, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ketika produk sudah siap, tadi ada targetnya adalah dari orang yang terdekat kita dulu, kemudian tempatnya juga kita perlu siapkan. Kalau di media sosial ya kita rapikan ya, profilnya, dan seterusnya, timeline-nya, feed-nya maksudnya, dan seterusnya. Kemudian terakhir ada bagaimana cara kita promosi. Oh ya, untuk rekan-rekan semuanya, ini karena Coach Andri salah satu pembicara kita nanti jam setengah 3 sore akan meninggalkan forum ini. Silahkan bagi rekan-rekan semuanya yang memiliki pertanyaan terhadap Coach Andi, ini ada space waktu sekitar 10 menit ya. Silahkan untuk teman-teman yang mau bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa perkenalkan diri, nama, asal. Ya, Mas, selamat siang ya kepada coach semuanya. Saya Fahmi ya. Saya asal dari Tegal, tinggal di Tangerang. Tegal, lumayan. Cuma domisili di Karawaci. Oh, Karawaci. Silakan, Pak. Sama ngapaknya dengan Coach Andi, nggak masih ngapak nggak ya? Iya, ngapak.com lah pokoknya. Saya Banyumas, Pak. Iya, silakan. Iya, kebetulan saya juga lagi create online ya, online shop. Betulan baru jalan kurang lebih ya 2 bulan inilah. Yang mau saya ingin tanyakan ini, kebetulan saya memang bergeraknya di arah kuliner ya. Halo? Ya, silakan, Pak. Lanjut. Arah kuliner. Nah, kalau bicara efektif, memang tergantung dari benar tadi yang dikatakan oleh Bung Diki, pembelajaran kita dalam penggunaan medsos kita sendiri itu ya, seberapa seringkah kita memposting, seberapa seringkah kita melakukan visualisasi konten dan lain sebagainya ya.
Iya betul. Iya. Ya betul. Pahmi ya, tetangga. Iya. Iya, lanjut. Nah, Lanjut. kalau yang saya mau tanyakan dalam pemberian branding sih lebih ke arah brandingnya itu. Brandingnya itu apakah harus sesuai apa namanya ya? Istilahnya karakter memang sifat makanan yang kita bawa atau memang bisa yang istilahnya yang simple tapi mengena gitu. Ya misalkan kayak saya kan rencana mau bikin kedai susu ya, saya taruh namanya Cicipi kan dengan harapan saya dengan men-suggest nama itu ya orang bisa mau mencicipi atau men-try makanan saya kan seperti itu gitu. Lebih ke brand. Nah, terus kemudian untuk personal brandingnya itu apakah perlu atau enggak gitu. Personal branding dan brand produk sih. Itu aja lah paling. Ya. Ya. Efektifnya seperti apa untuk caranya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa yang jawab? Diki apa aneh nih? Harusnya Mbak Diki. Andi. Gimana Pak MC? Ya, silakan Mas Andi. Baik, saya coba jawab, nanti mungkin bisa dilengkapi Coach Diki ya, yang lebih kompeten di bidang digital marketing. Kalau menurut saya gini Pak, jadi sebelum Anda melangkah lebih jauh terkait dengan proses marketing, yang perlu Anda analisa dahulu adalah calon target marketnya. Market dari produk Anda itu seperti apa? Misalnya yang Anda sasar adalah market untuk anak muda, tentu proses marketingnya berbeda dengan misalnya target market untuk ibu-ibu. Misalnya baju gamis untuk ibu-ibu, tentu bahasa dan copywriting untuk di digital media advertise-nya beda dengan misalnya baju gaul untuk anak-anak muda. Nah, hal mendasar dalam konten-konten digital marketingnya adalah satu, bahasanya. Nah, tadi Bapak misalnya mau membawa produk kuliner minuman tadi untuk anak-anak nongkrong yang biasa di kafe dan sebagainya. Tentu bahasanya harus menyesuaikan dengan target marketnya. Karena marketnya untuk anak muda, kan bahasanya tentu menyesuaikan dengan bahasa gaul sehari-hari mereka, biar merasa bahwa oh, ini produk bagian dari habit kita sehari-hari ini. Seperti halnya dengan produk-produk lainnya, berarti perlu analisa mendalam terkait behavior dari target market kita. Lalu yang kedua, selain bahasa atau copywriting adalah desain kontennya, color scheme-nya, misalnya template dari frame konten digital media yang Bapak akan tuju marketnya tentu harus menyesuaikan dengan mereka. Kalau anak muda, target marketnya berarti color scheme-nya juga menyesuaikan dengan karakter anak muda, ceria, dinamis, kreatif, dan lain sebagainya. Dan antum bisa merujuk pada konten-konten anak muda yang kekinian gitu, biar cita rasa dari konten yang kita rilis itu selalu up to date dengan behavior anak muda kekinian. Nah itu tadi. Terus yang ketiga mungkin kaitannya dengan di mana Anda bisa menemukan anak-anak muda ini dalam konten-konten itu, entah itu di konten musik atau konten event-event tertentu dan sebagainya. Biasanya kita ikut nimbrung di situ. Bagaimana caranya dengan penyesuaian hashtag dan lain sebagainya, terus konten color scheme-nya tadi dan lain sebagainya. Jadi yang perlu dilakukan sebelum kita menyeriusin cara marketingnya adalah kita teliti dulu target market kita, karakternya seperti apa. Baru kita bisa menentukan karakter marketing kita. Nah, prosesnya seperti itu. Kalau aneh seperti itu ya, karena based on apa yang aneh lakukan, prosedurnya biasanya aneh analisa dulu target marketnya, baru perilaku marketingnya kita jalankan seperti yang hasil dari analisa yang kita lakukan. Mungkin seperti itu Pak Firman tadi ya namanya ya. Dari mungkin seperti itu, mungkin bisa ditambahkan Coach Diki. Ya, tambahin aja sedikit terkait dengan personal branding, apakah
harus atau apa, ya sebagai seorang UKM, mana lagi yang harus kita iklankan selain diri kita gitu utamanya. Ya, jadi kalau misalnya kita mau mulai usaha, ya kita harus mengenalin bahwa usaha kita itu punya usaha gitu. Kecuali kita sudah mungkin corporate atau sudah punya modal dan lain-lain. Sama seperti Nadiem Makarim pada dahulu kala, itu dia ya dikenal sebagai seorang founder startupnya Gojek gitu. Sekarang kan meskipun dia sudah jadi Mendikbud, dia tetap disangkut pautkan gitu. Disangkut pautkan dengan Gojek, padahal CEO-nya bukan dia lagi gitu. Padahal dia sudah meninggalkan Gojek dari sisi strukturalnya gitu, dari sisi dia ada di Gojek atau enggak. Dia sudah tidak lagi di sana. Nah, itu soal branding personal gitu. Nah, UKM ya sama kayak Nadiem Makarim ataupun siapapun itu, ya di awal harus memperkenalkan dirinya sebagai seorang penjual gitu, sebagai seorang founder kalau misalnya dia startup. Ya. Jadi kalau misalnya apakah saya harus branding produk atau branding personal, saya bilang saya dua-duanya gitu. Yang paling pertama ya orang-orang kenal kita dulu jualan apa dan siapa orang-orang yang harus dikenal, ya 4 orang tadi itu. 4 kelompok market kita gitu. Ada keluarga, rekan kerja, terus kemudian ada teman komunitas dan teman media sosial gitu. Nah, selepas itu akan berbanding lurus gitu atau berjalan simultan antara branding personal kita dengan branding produk kita gitu. Tinggal nanti branding produk kita dimajuin, ya kita stepnya lebih lambat misalnya atau apa. Seperti itu, Kang Fahmi. Cara online masuk www apa gitu. Ya, sudah cukup. Terus kemudian ada daftar. Dan itu langsung kelihatan ada antrian nomor berapa. Oh, ada antrian nomor 97. Halo, ya. Ya, sudah cukup. Ya, dicukupkan ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Untuk selanjutnya ini materi akan disampaikan oleh Coach Budi Prasetyo. Nah, mohon maaf ya sebelumnya tadi saya lupa menyampaikan profil dari masing-masing pembicara kita pada siang hari ini. Untuk pembicara pertama tadi, di sesi pertama ada Coach Andi, nama lengkapnya Coach Andi Windarto. Kemudian beliau asalnya dari Banyumas ya. Jika ada yang dari suku Ngapak, bisa ucapkan salam ngapak ya. Kemudian tinggalnya sekarang di Tangerang. Untuk profil usaha tadi Plaza Akikah ya. Kemudian untuk yang kedua pembicara kita adalah Coach Diki Rinaldi. Jadi kenapa Coach Diki tadi berulang kali istilahnya menekankan ya terkait personal branding, ya karena apalagi yang bisa kita jual sebagai seorang pengusaha pemula. Kalau makanya kemudian Coach Diki ini kemudian membranding dirinya dengan sebutan Bung Diki ya, sebagai digital marketing strategis atau digital marketing expert. Kemudian untuk pembicara yang ketiga untuk sesi kali ini, mohon maaf ya sebentar. Ada Coach Budi Prasetyo. Beliau adalah juga seorang pengusaha. Untuk profil usahanya ada Interact Solusi Komunika ya, marketing dan digital strategis. Kemudian ada Habib Akikah, ini juga bergerak di bidang akikah. Kemudian PT 3 Pilar Utama. Nah, untuk Coach Budi Prasetyo ini akan lebih banyak menyampaikan terkait bagaimana sih kita mempertahankan usaha kita di era seperti pandemi seperti sekarang ini ya, sehingga usaha kita tetap eksis, tetap bisa berjalan dan seterusnya. Tadi kan udah ditunjukkan nih bagaimana cara mulai bisnis dari nol, kemudian pemasarannya bagaimana, dan selanjutnya adalah bagaimana supaya bisnis kita itu tetap bertahan dan tidak lekang ya di telan zaman. Kan sekarang banyak sekali kan kadang bisnis orang mulai bisnis misalnya
jual minuman yang seger-seger itu kan banyak sekali, ada minum, ada nginum, ada macam-macam lah. Kan kadang ternyata seiring keberjalanan waktu ternyata mereka tidak berdiri secara terus-menerus ya. Ada bahkan beberapa dari usaha sejenis itu kemudian tutup. Dan ini sangat berbeda sekali misalnya dengan leker dan seterusnya. Misalnya itu kan bisnis yang, atau warung Tegal misalnya, itu kan bisnis yang ternyata lebih tahan lama dan seterusnya. Nah, ini nanti salah satunya Coach Budi akan menyampaikan terkait hal itu. Untuk sesi ketiga ini kami serahkan sepenuhnya ke Coach Budi. Coach Budi dipersilakan. Baik, terima kasih pembicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya suara saya ya? Tolong diketik aja kalau misalnya itu kedengaran gitu. Oke, kedengaran. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih ya udah hadir di acara webinar ini. Saya juga diundang oleh panitia tentunya. Saya nggak sangka saya harus ngomong di apa namanya di posisi ketiga nih. Di sini ada Coach Andi sama Coach Diki yang wah hebat-hebat lah. Saya pikir saya pertama gitu, sehingga saya sebentar aja gitu. Aduh, suruh ngomong yang ketiga. Oke, tadi dari awal saya perhatikan kayak misalnya Coach Andi cerita masalah pengalaman beliau ya dari awal sampai sedih, kayaknya bikin novel canggih tuh Pak ya. Terus dari awal ya, gimana anaknya minta jajan terus nggak ada duit terus nangis bareng. Bener itu kalau jadi novel bagus banget. Terus bagaimana juga Coach Andi itu juga apa namanya, bagaimana menemukan formula ya, formula untuk bagaimana bisa sukses untuk memasarkan produknya. Terus apalagi kalau saya kayaknya kalau ngeliat Bung Diki ini sudah matang banget ya, kayaknya jurusannya emang itu ya Coach ya, digital strategis ya. Dia ngomongnya dalam banget kayak gitu ya. Baik, rekan-rekan sekalian, kebetulan saya memulai bisnis saya itu beda berapa tahun dengan Coach Andi. Jadi bisnis pertama saya Akika tentu saja. Terus akhirnya saya mengkapitalisasi jadi bikin perusahaan yang intinya mirip-mirip lah ya, menangani customer kayak gitu. Jadi bahasanya emang yang dikedepankan di bisnis kita ini adalah sisi marketing tentunya. Dan platformnya adalah digital gitu ya. Jadi emang digital ini sudah memerankan apa namanya peran yang sangat besar sekali dalam bisnis kita ini. Tapi saat ini digital sedang diuji tentunya ya. Dengan kondisi pandemik seperti ini, digital secanggih apapun akan ketemu tikungan gitu. Kita belum mentok, tapi di tikungan aja. Masalahnya ketika di tikungan itu kita bisa nyalip apa enggak gitu kan. Jadi bahasan saya yang diminta oleh panitia adalah bagaimana bisa sustain, bisa bertahan di era pandemik ini, dan kalau bisa malah bisa strike gitu ya, bisa apa namanya menghasilkan lebih daripada kondisi sebelum pandemik. Kalau ditanya bisa nggak Coach Budi, tentu saja bisa. Tapi tergantung line bisnisnya seperti apa, gitu ya. Mungkin saya akan share screen saya. Oh, saya disable ya screen sharing. Admin bisa di-share supaya saya ada presentasi sedikit. Screen sharing. Oke. Bisa ya. Oke. Mana nih? Screen share. Oh, di ini jadi mati ya. Saya jadi host sekarang. Oke. Oh ini saya
Udah kelihatan presentasi saya, admin? Oke. Di sini ada keluarga saya nih, tim saya. Tim perusahaan Habib Hakika di sini adalah 3 pilar. Sini kalau saya lagi ngasih materi sama ini. Oh ya, tadi juga saya mau ngasih materi tentang apa namanya, kuis ya, kuis isian, tapi nanti aja. Ntar ada hasil isiannya kayak gimana. Oke, teman-teman di sini, saya sekarang lagi nggak bisa ngeliat ini ya, apa teman-teman, reaksi teman-teman, tapi kelihatan slide saya sekarang? Admin bagaimana? Disuarakan aja. Kelihatan slide-nya? Belum, Coach. Belum? Belum terlihat. Kelihatan? Sudah? Slide saya? Sudah? Slide? Belum ya? Oke, ini saya sudah? Nah, ini lagi proses. Proses ya? Sudah. Oke. Share ya. Oke, Kan, Coach. jadi sudah ya. Jadi sektor yang terdampak COVID ini banyak ya, dari airlines, hotel, cinema, navigating, dan sebagainya, gitu teman-teman. Jadi saya kebetulan punya teman-teman yang ada di sektor hotel, sektor airlines, ada di sektor apa namanya perhubungan, kayak misalnya kapal pesiar itu terkena efeknya semua. Mungkin teman-teman juga bisa tahu bahwa apa namanya pilot ya banyak yang nganggur sekarang. Mungkin ada temannya yang pilot. Ya, saya punya tetangga sebelah rumah itu pilot Garuda masih muda. Kemarin-kemarin nerbangin Garuda sekarang di rumah aja. Ya, mungkin kalau teman-teman pernah lihat di Thailand itu pilot dan pramugara yang laki-laki itu udah mulai jadi driver online. Gojeknya di sana ya, ataupun yang Grab-nya. Mereka seperti itu. Ya, itu saya ngelihat di April 2020 ya, 290.000 pilot ini nganggur. Ya. Dan efeknya lagi kepada apa namanya dunia perhotelan ataupun restoran itu lebih dahsyat lagi. Mungkin kalau teman-teman perhatiin ada hotel ya, terus dia gelap kayak gitu ya, kamar-kamarnya, room occupation-nya itu turun drastis. Ya. Jadi menurut data itu sudah 2.000 hotel. Ini terakhir datanya 10 April, sekarang sudah September. Kalau perusahaan yang sehat teman-teman, saya kasih tahu bahwa paling banter dia 3 bulan, ya bisa nutup operasional sampai gaji karyawan dan sebagainya. Lebih daripada 3 bulan nggak tahu deh, ya. Kecuali dia udah perusahaannya besar banget. Tapi dihantam seperti ini juga perusahaan mana yang kuat, kayak gitu. Yang bisa bertahan saat ini ya nanti saya kasih tahu perusahaan yang mana nih ya. Yang terdampak COVID ya yang moderate di sini, ya restoran. Restoran juga banyak yang tumbang, ya retail juga banyak ya. Tapi dia bisa turun, bisa naik ya. Transportation juga, civil engineering ya kayak saya juga kan distributor daripada bahan-bahan proyek itu ya agak berkurang sih ya, berkurang. Yang terdampak satu lagi adalah ini data restoran, 8.000 restoran itu terakhir 5 Juni. Ya. 2.000 hotel dan 8.000 restoran tutup. Ini yang terdata ya teman-teman, yang nggak termasuk dengan yang nggak terdata. Menurut saya ini lebih dahsyat lagi pastinya. Ya, jadi seperti itu. Pasti yang terdampak ini di sini sangat dahsyat. Ya, makanya ketika Sandiaga Uno pernah bilang bahwa Indonesia sudah masuk krisis, ya krisis ekonomi itu benar. Mungkin ada teman-teman yang punya saudara ataupun orang tua ataupun tetangga yang kerja di perbankan, silakan ditanya bagaimana. Ya, perbankan yang paling tahu duluan ketika kita masuk ke masalah krisis atau tidak. Makanya di sini yang dibahas bagaimana kita bisa sustain, ataupun yang belum punya bisnis sama sekali kayak gimana.
Bisa nggak sih Coach Budi kalau kita apa namanya justru mulai bisnis di saat-saat ini, di saat pandemik, bisa nggak? Ya bisa-bisa aja gitu. Nah ini yang paling booming tentu saja yang kita pakai sekarang softwarenya ya Zoom ya. Ini sedang hebat-hebatnya ya. Dia meraup keuntungan sampai 66 triliun di quarter Q2 di tahun ini 2020. Ya. Karena apa? Zoom ini berbeda teman-teman. Kalau diperhatikan bisnisnya itu fokus kepada teleconference. Sebelumnya banyak aplikasi-aplikasi yang mirip Zoom dan lebih bagus dari Zoom, tapi mereka nggak fokus. Akhirnya mereka tumbang dengan sendirinya. Teman-teman pernah pakai yang punya Hangout-nya Microsoft ya? Itu kan gratis. Gitu. Mau berapa ratus orang juga bisa. Dan nggak ada batasan waktu. Ya. Dan banyak lagi aplikasi yang lain, tapi yang sesuai adalah Zoom. Ya teman-teman, bagaimana bisnis bisa bertumbuh di era COVID? Ya, jadi yang satu, teman-teman bagi yang punya bisnis ataupun baru menjalanin bisnis atau mau ngeliat-liat peluangnya di era sekarang adalah teman-teman tenang aja ya. Dalam arti seperti ini loh, mental teman-teman yang harus teman-teman miliki adalah tenang dulu, tenang. COVID ini adalah bagian pada sebuah peristiwa khusus yang dialami oleh seluruh orang penjuru dunia. Yes, seluruh penjuru dunia, bukan di Indonesia aja. Jadi ini bukan dead end, bukan akhir daripada perjalanan hidup human race ya, ras manusia gitu. Jadi ini adalah bagian dari tikungan aja, bukan jalan buntu ya. Jadi kalau kita ngeliat ini adalah tikungan. Jadi tenang aja. Maksimalkan segala sesuatunya, yang terutama adalah bagaimana visi kita ya terhadap targetnya. Nanti saya bahas di slide selanjutnya. Jadi teman-teman perhatiin aja bahwa di setiap ada masalah, yakinlah bahwa di situ kita sebenarnya lagi ngupgrade diri kita. Ya. Terus kalau ada orang yang nggak terupgrade biasanya itu nunggu waktu aja. Yang penting positive thinking dan terus bergerak. Selanjutnya, ini pesan dari salah satu hadis dari Rasulullah SAW. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menjalin silaturahim. Bagaimana? Ya teman-teman, kalau kita udah ngerasa sekarang itu lagi di tikungan yang tajam ya, sehingga kita tadinya jalannya bisa lebih cepat ya, lebih persisten, lebih lancar, tiba-tiba kalau ada tikungan yang kayak tadi yang di slide sebelumnya kan otomatis kita harus pelan-pelan banget ya. Jangan coba-coba itu tikungannya misalnya di puncak. Kita bawa motor kalau nggak mobil masih di 80 kecepatannya. Nggak mungkin. Pasti kita di 40 kalau nggak 30 lah. Kayak gitu. Jadi masih bisa manuver dengan safety. Jadi teman-teman seperti ini, jangan kalap juga ya. Saya cerita, awal daripada COVID ini mulai berjangkit, saya slowing down. Sehingga perusahaan akikah saya tutup dulu. Karena apa? Karena saya pikir saya takut nularin ini nih. Bisnis saya adalah bisnis masakan ya. Jadi saya closing down dulu selama sebulan, hampir 1,5 bulan. Saya pikir-pikir, akhirnya kenapa? Saya mikir kalau misalnya saya nggak ngejalanin bisnis ini, ya bisa bisa bahaya gitu buat cash flow saya tentunya ya. Terus bisnis saya yang lain lagi gimana? Ya alhamdulillah masih jalan, tapi kan berkurang karena proyek infrastruktur itu juga berkurang. Jadi ya tentu saja berkurang. Tapi masalahnya adalah mental saya harus bagaimana nih. Ya. Perlu saya kasih tahu bahwa saya akhirnya melihat ada beberapa teman saya yang berbisnis yang serupa, dia jalannya masih bagus dan masih profit gitu. Akhirnya saya berkaca lagi dari sistem bisnis saya. Oh, seperti apa sih sebenarnya sistem bisnis saya? Apa yang harus dirubah? Akhirnya saya melakukan penyesuaian teman-teman terhadap bisnis yang sudah saya lakukan di era COVID ini. Bagaimana caranya? Ya dikerjain aja dulu ya. Intinya ketika saya closing down bisnis saya itu sebenarnya salah. Di 1,5 bulan mau ke 2 bulan saya berpikir lagi, saya harus jalanin bisnis saya aja. Ya jangan sampai berhenti. Mulai aja lagi lah.
nanti disempurnakannya kemudian. Nah, ini juga buat insight buat teman-teman yang ingin memulai usahanya yang tadi ya, yang kedai susu lah, apa kayak gitu ya. Jangan ngomongin branding deh, sebenarnya jalanin aja dulu ya. Apakah harus biaya besar dan sebagainya? Nggak harus. Ya, karena semuanya nanti sejalan dengan perkembangan ya, dengan jalannya waktu. Nanti diujinya oleh waktu bisnis itu. Ya, bisnis itu rata-rata tutup di tahun kedua. Ya, selanjutnya di tahun ke-10. Kalau udah bisa bertahan lebih dari 10 tahun, kemungkinan bisnis itu akan sustain. Bisnis itu akan lebih bisa menjanjikan dan bisa scale up. Kayak gitu ya. Ya, teman-teman lanjut ya. Jadi, yang saya ingin garis bawahi di sini adalah, teman-teman, nanti kita bisa diskusi ya. Apa aja diskusinya boleh gitu ya. Mentalitas kita nggak cuma pengusaha, tapi juga karyawan, ataupun pelajar, ataupun mahasiswa, ataupun profesional. Di sini kita dipaksa sebenarnya untuk rebahan, nggak ada activity. Ya nggak? Jadi kita hasilnya apa sih? Hasilnya ya maaf mungkin berat badan jadi bertambah gitu ya. Terus gerak kena kurang, apalagi dilihat, aduh saya gimana. Tapi saya ini kan lagi ngejaga protokol, Pak. Iya, ngejaga protokol, tapi kita nggak harus mandek begitu kayak gitu ya. Tetap namanya kita belajar ya, namanya kita menghasilkan sesuatu ataupun apapun itu, hendaklah kita senantiasa bergerak. Karena apa? Orang yang senantiasa bergerak maka akan menstimulus hal-hal ya, misalnya kalau misalnya bisa dibilang dengan apa ya, hormon ya, hormon apalah, hormon pertumbuhan. Jadi hormon pertumbuhan itu yang akan bikin kita lebih enjoy ya. Jadi kalau teman-teman, saran saya nih ya, kalau lagi bete banget, lagi halu, lagi nggak jelas nih kita kayak gimana nih, kondisi badan salah apa yang salah sih dengan saya, saran saya satu ya, bergerak ya, cari keringat, olahraga. Nah, itu yang akan ningkatin apa? Ningkatin hormon endorfin, hormon senang. Jadi senangnya dulu kita dinaikin, ya. Di bekerja ini dulu, bergerak dulu, olahraga. Nah, kalau udah kayak gitu nanti udah senang, kita akan lagi untuk belajar, membaca dan sebagainya. Jadi mentalitas pertamanya yang dibangun adalah yang tadi, ya, tenang, ya, tenang. Di era saat ini bukan dead end, ini adalah sebuah tikungan saja. Ya, jadi teman-teman, kalau sudah tenang, perbanyak silaturahmi. Jadi jangan selalu berpikir seperti ini. Kayak tadi misalnya, oh saya sebenarnya ini coach, senang banget saya jualan clothing, ya, apparel ataupun sepatu lah. Jadi tentangnya kuliner aja, coach. Saya pikir jangan seperti itu ya. Namanya bisnis adalah peluang. Jadi ada yang pernah curhat teman saya, coach, saya ini passionnya tuh dengan burung, coach. Dengan burung yang berkicau itu saya senang miaranya. Saya jadi pengen bisnis itu, coach. Saya bilang nggak ada salahnya. Tapi bagaimana kalau misalnya jualan burung? Burungnya ini saya beli dari pembibit dan saya rawat selama beberapa bulan, saya ikut-ikutin lomba. Oke. Butuh berapa lama? Butuh ya 3-4 bulan, terus nilai jualnya lebih tinggi lagi. Oke. Kira-kira dengan bisnis seperti itu, berapa kuat Anda bisa ngerawat burung? Misalnya 100 burung, 200 burung sekali beli. Ya enggak, coach. Paling 10 lah, paling banyak. Ya. Kayak gitu mah. Susah untuk ngegulungnya. Susah untuk naikin ininya, apa namanya, scale up-nya. Jadi lama, saya bilang. Saya bukan nyalahin bisnis burung ini. Nah, bagus, enggak. Tapi kalau mau pengen scale up-nya cepet, jangan bisnis burung, saya bilang kayak gitu ya. Kalau love aja, cinta aja, oke, ya. Mungkin jualnya kalau udah lombanya menang 100 perlombaan, harganya jadi mahal banget gitu kan. Tapi kalau baru 1 perlombaan dijual kan mungkin harganya nggak terlalu mahal ya, seperti itu teman-teman. Jadi intinya adalah jangan terlalu fokus dengan satu bisnis kita. Ya, artinya kayak gini, pernah dengar ya istilah yang namanya don't put all eggs ya, egg gitu ya, in one basket. Jangan taruh seluruh ya telur dalam sebuah keranjang. Ya,
tapi taruh di banyak keranjang, di 2 dan 3. Ya, sebagai informasi, yang saya tahu Coach Andi itu bisnisnya banyak, nggak cuma akikah aja. Gitu. Jadi dia coba tuh. Ketika akikahnya lagi turun, sama kayak saya, dia ada bisnis yang lain. Ya mungkin nggak terlalu bombastis kayak akikahnya dia, tapi masih ada pegangan lah seperti itu teman-teman ya. Ini terjadi karena kita ada silaturahmi. Jadi teman-teman intinya kalau kita mencoba ingin punya bisnis ataupun bisnisnya lebih berkembang, perbanyak deh silaturahmi. Kadang-kadang kalau bisnismen itu kalau awalnya memulai dari awalnya sendiri ya, itu kadang-kadang kayaknya cuma kita aja yang di dunia itu yang sendiri kayaknya. Jadi apa-apa dipikirin sendiri, apa-apa dikerjain sendiri. Jadi itu yang sebenarnya memperlambat ya bisnis kita, yang bikin kita cepat stres itu karena segala sesuatu dipikirinnya sendiri. Makanya berkolaborasi. Saya punya teman yang dia baru jalan bisnisnya 2 tahun aja karena kolaborasinya bagus sama teman-temannya gitu, yang profesional juga, maka gebrakannya dahsyat gitu. Dia bisa puluhan kali lipat daripada bisnis saya omsetnya kayak gitu. Karena dia dapat tim yang bagus. Jadi intinya jangan pernah membatasi diri kita untuk bersilaturahmi. Ini mental kedua. Yang ketiga adalah kita mulai aja dulu apa yang kita lakukan ya, ataupun yang mau kita lakukan, kerjain aja dulu ya, kemudian disempurnakan kemudian. Ya, jadi kerjain ya teman-teman ya, apapun itu kerjain aja dulu, jangan banyak teori. Orang tuh rata-rata yang mimpinya doang ya, pengen jadi pengusaha, pengen jadi entrepreneur, itu kebanyakan teori. Makanya kayak gini, dulu saya pernah ngajar ya teman-teman di sebuah kampus di Jakarta. Itu saya ngajar kelas A yang paling tinggi IPK-nya. Dan kelas N, A, B, C, D, F, G, I, J, K, L, M, N. Itu IPK-nya di bawah 2,5. Ya, 2,5 dan ada yang di atas 3. Oke, saya ngajar kewirausahaan pada saat itu. Dan ternyata apa? Saya bilang gini, kita semuanya ada tugas dari saya dan Anda dengan ngerjain ini, nilai Anda untuk UTS, UAS, nilainya bagus dari saya, kalau bagus proposalnya. Saya tes tuh ya teman-teman ya. Mahasiswa saya yang kelas A, yang IPK-nya paling tinggi, dan yang IPK-nya di bawah lah, saya nggak bilang ini paling bawah, tapi di bawah. Oke, yang IPK-nya 3 ke atas, mereka bikin-bikin ya. Dan ternyata setelah beberapa tahun setelah saya ngajar mata kuliah itu dan saya ketemu sama mahasiswa saya yang sudah meninggalkan kampusnya, apa yang terjadi teman-teman? Yang sukses itu yang mahasiswa yang IPK-nya 2 sekian. Jadi nggak ada hubungannya orang sukses di bisnis sama IPK. Bukan berarti saya mendukung teman-teman yang IPK-nya jelek. Jangan, bukan kayak gitu. Ya. Jadi, wah Pak Budi nggak dukung dong, gitu kan, IPK saya jelek. Enggak. Jadi intinya gini, orang-orang itu langsung ngerjain kayak gitu. Ya, ngerjain. Jadi gini, ada yang IPK-nya tinggi-tinggi, emang proposal bisnisnya canggih-canggih deh. Oh, canggih-canggih, futuristik, dan sebagainya. Sedangkan anak-anak IPK yang 2 sekian itu, IPK-nya, dia bisnisnya sederhana aja. Saya jualan keripik singkong, Pak. Proyeknya saya mau taruh di warung-warung, kemudian saya perbanyak warungnya itu. Oh, bagus nih, sistem resellernya bagus, dia bilang. Nah, ini ada teman yang mahasiswa yang IPK 3, cuma bikin ini Pak, pencucian mobil Pak, dengan fasilitas bla 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 sehingga orang senang, betah dan sebagainya. Bla bla bla. Tahu nggak yang running, yang sampai sustain sampai sekarang? Yang jualan keripik singkong. Dan besar itu sekarang. Saya lihat sekarang dia udah punya bisnis yang berbeda. Dan itu cewek lagi. Ya. Itu dilakuin dulu apa? Jualan, jadi dia sendiri yang motong-motong singkong, digoreng, ditaruh di warung-warung kayak gitu. Itu zaman dulu. Tahun saya masih mengajar itu 2006 2007 ya. 13 tahun yang lalu lah. Nah, seperti itu belum ada internet. Mungkin kalau dia udah tahu internet, udah bikin branding dan scale up lewat Instagram sama TikTok gitu ya. Ya, teman-teman, jadi jangan pernah membatasi diri kita, ya. Jangan kebanyakan teori, jangan kebanyakan baca buku yang rumit-rumit. Kerjain aja dulu, ya, sempurnakan kemudian. Itu mentalitas pengusaha, ya. Karena kalau Bill Gates itu nggak pinter loh, teman-teman. Bill Gates itu yang bukan menciptakan Microsoft, dia bukan programmernya. Dia cuma ngeliat di sini ada peluang, software house dibeli, setuju, dan dia jual ke IBM. Nah, mulai dari situ
Microsoft ada. Nah, teman-teman, kalau kita masih punya bisnis dan sudah punya bisnis dan berjalannya di tempat atau mundur, kita harus evaluasi di mana ya masalahnya, apakah di bisnis prosesnya ataupun yang lainnya. Apakah kita terlalu banyak menghambur-hamburkan sumber daya sehingga harus kita kurangi yang boros. Kemudian apakah kita masih spending hal-hal yang nggak perlu sehingga itu harus di cutting off. Ya, jadi kalau prinsip saya adalah kalau bisnis saya lagi nggak maju, jangan ngelihat dulu oh kayaknya kayak gini nih, pasar lagi turun dan sebagainya. Saya lihat dulu lah proses bisnis saya udah benar belum ya. Apa yang salah nih dari proses bisnis saya? Karena ada teman saya yang masih oke-oke aja kok jualannya. Berarti ada yang salah dari saya. Price-nya sama, layanannya sama, ininya sama. Kenapa? Pasti ada yang harus kita tingkatin di jualan kita. Ya, jadi jangan terlalu nyalain situasi juga kayak gitu ya. Oke, pandemik ya, tapi bukan alasan bisnis kita jadi berhenti. Teman-teman, kalau teman-teman pernah belajar masalah bisnis model ya, bisnis canvas model ya, maka teman-teman akan tahu ya bahwa bisnis kita ini ada untuk siapa ya. Contoh di sini bahwa bisnis kita misalnya kayak tadi Coach Diki ngasih tahu bahwa kalau pengen bisnis kita sustain harus value proposition-nya kayak gimana gitu kan, unique selling-nya kayak gimana gitu kan, sehingga kita bisa tahu nih customer-nya itu ketika kita target yang usianya 12-20, jadi bahasa marketingnya kayak gimana, copywriting-nya kayak gimana gitu kan. Itu baru satu hal di marketing. Ya. Ini hubungannya nanti setelah value proposition kita masuk ke customer segment. Nah, segmen yang kebentuk tuh kayak gimana. Nah, setelah kebentuk customer-nya, nanti customer relationship-nya yang udah pernah beli ataupun pernah ngeliat ngunjungin Instagram kita, atau pernah ke website kita, bagaimana dia kan nggak langsung beli gitu kan, itu namanya nanti ada customer journey. Nah, teman-teman, di sini kita akan belajar bahwa sesungguhnya dalam sebuah bisnis, apalagi bisnis yang menggunakan media sosial ataupun digital marketing, nggak selalu orang yang baru pertama kali ngeliat website kita, ngeliat Instagram kita, ngeliat Facebook kita, itu langsung closing. Ingat itu, ya. Jangan ngarepin, ya. Saya udah punya IG nih, keren banget isinya, ya nggak? Saya udah ngiklan nih, segini banyak, oke. Saya udah punya CEO-nya mantap. Itu udah langsung, ada yang salah bisnis saya. Udah 9 bulan, 3 bulan ngiklan, kok nggak closing-closing, Pak? Ya, ada customer journey. Mungkin benar teman itu strateginya, tapi kan ketika saat itu customer nggak pengen beli. Dia pengen, oh iya, produk ini cocok nih dengan keinginan saya gitu ya. Tapi saya nggak butuh saat ini. Ya, itu. Nah, di sini butuhnya yang namanya customer relationship, teman-teman. Ya. Setelah itu, banyak lagi yang harus kita pergunakan. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan awal atau bisnis awal itu akan lebih cenderung kepada ini dulu, ngejar omset dia ya. Dia bikin value proposition-nya gimana, dan kemudian ya, belum dia sampai ke cost structure-nya gimana, revenue stream-nya kayak gimana. Cost structure-nya kayak gitu adalah BEP-nya kayak gimana ya. Terus revenue stream-nya, permodalannya itu belum dibedah secara dalam, sebagainya dan sebagainya ya. Jadi nanti kalau misalnya saya ada waktu akan bedah semuanya ke business canvas model ya. Jadi ke activities dan sebagainya. Ini nanti bisa dibahas ya teman-teman. Jadi kayak gini. Ini penjelasan daripada business canvas model ya. Tentu saja kayaknya waktunya kurang cukup gitu ya teman-teman. Ya jadi selebihnya mungkin saya akan kita tanya jawab aja ya, sehingga kita bisa lebih pas ke materinya. Karena kalau saya jelasin ini bisa harusnya workshop 3 hari. Ya. Ini langsung karena waktunya juga itu ya sudah hampir selesai jam 15. Ini silakan bagi rekan-rekan yang mau bertanya. Ya, untuk penanya, oh ya tadi ada beberapa chat
yang masuk, Coach. Yang pertama, eh, untuk saat ini peluang bisnis apa yang besar gitu, Coach? Oke, baik. Langsung saya jawab ya, nanti siap-siap dengan pertanyaan selanjutnya. Jadi teman-teman sekalian, saya kebetulan pemain iklan juga nih. Jadi saya udah dari awal saya bisnis sekarang udah berapa miliar saya keluarin untuk iklan. Dan itu nggak ada apa-apanya kalau saya punya teman itu spending iklan 20 juta sehari. Ya, buat iklan doang. Begitu. Jadi pasti kalau sebulan 600 juta, berarti omsetnya dia, keuntungannya dia harus lebih dari 600 juta dalam sebulan. Karena kalau iklan 20 juta aja sehari harus balik. Gitu. Teman-teman, jadi yang saya analisa saat ini, ya emang dari beberapa bisnis yang kolaps di COVID ini, ya, yang masih bagus adalah food. Makanya nggak aneh ya, emak-emak tuh jualannya di sosial media, grup WhatsApp, apapun itu, pasti makanan laku, ya toh? Ya, makanan laku. Tapi restoran tutup, ya, ya karena restoran, ya kalau bener aja penerapan PSBB, pasti nggak boleh jualan rapat-rapat kayak gitu ya. Dan banyak restoran tutup. Makanan masih bagus yang makanya tumbuh berkembang frozen food dan basis makanan siap saji yang biasanya di lingkungannya dia. Jadi nggak jauh gitu, ya nggak jauh radius pengirimannya gitu. Jadi ini masih sustain bisnis makanan itu. Jadi kalau teman-teman yang punya bisnis makanan, monggo dilanjut, masih bagus ya. Contoh teman saya terakhir dia jualan sebuah rumah makan, dia pivotnya seperti ini. Dia nggak tutup, dia jadi jualannya di rumah. Jadi karena dia udah tahu bahwa pangsa pasarnya di sekitar kompleknya dia pasang banner di dekat kompleknya dan broadcast WhatsApp, makanan akan diantar ke rumah Anda. Nah, itu bagi teman-teman yang punya bisnis makanan, ya delivery services-nya yang free itu yang akan ditunggu sama customer ya. Jadi teman saya itu warung makannya itu sekarang udah kayak Gojek. Gojeknya ya suaminya dia ataupun siapa karyawannya dia. Jadi dianterin. Apa makanannya? Ya makanannya ya kayak misalnya gudeg, kayak ikan bakar, apa seperti itu dianterin. Karena itu radiusnya di berapa mungkin 1 kilo 2 kilometer ya. Karena bisnis makanan nggak akan jauh seperti itu. Makanan. Yang kedua adalah apparel. Baju-baju kayak gitu ya. Terus sepatu, ya itu masih bagus, masih bagus. Saya ngelihat grafik di Instagram seperti itu ya, itu masih bagus, masih oke. Kosmetik agak menurun. Kalau bagi teman-teman yang coba berpikir jualan kosmetik, lagi turun. Ya saya nggak tahu sekarang mama ataupun remaja putri pengennya kayak gimana kosmetiknya. Yang tahan corona kali ya. Itu laku mungkin. Ya, seperti itu. Terus apalagi? Jangan coba-coba jualan mobil, karena Toyota aja pada nurunin harga, jarang ada yang beli. Dealer-dealer juga banyak yang tutup. Jangan jualan mobil dulu. Jualan motor juga. Jualan sepeda. Lagi laku-lakunya sekarang. Harganya berkali lipat. Ya. Terus apalagi? Yang saya lihat seperti itu. Oke, alat kebutuhan untuk memasak dapur. Oke, kemarin teman saya jualan sampai ratusan peralatan dapur. Karena sekarang zaman COVID gini orang jadi jarang makan di luar, akhirnya dia melengkapi perabotan dapurnya. Seperti itu, oke. Selanjutnya adalah perlengkapan untuk berkebun. Saya punya teman yang dia lagi booming jualan pupuknya banyak, terus bibit-bibit tanaman juga. Orang lebih cenderung sustain daripada pangan, jadi jualan seperti itu masih bagus, masih bagus. Terus untuk selengkapnya nanti bisa ikut materi selanjutnya, nanti saya akan bedah lebih dalam lagi. Ya, pertanyaan selanjutnya silakan. Untuk pertanyaan selanjutnya silakan, bagi yang tanya akan dapat buku Sadar Kaya untuk yang bertanya untuk kali ini.
Silahkan. Oh, malah nggak ada ya. Tadi udah Ya. nanya di chat gimana Oke, tuh, saya admin? coba. Yang mana? Di chat Di banyak chat saya nanya pertanyaan. buat admin. Oke, coba saya cek ya. Nah, untuk melatih mental bisnis tadi udah itu ya, udah disampaikan oleh Coach Budi. Kemudian langkah awal membangun branding dengan modal yang nggak terlalu banyak, itu gimana ya, Coach? Terima kasih. Itu mungkin Coach Diki bisa bantu jawab, Coach. Iya, kenapa? Yang membangun brand dari awal ya? Tanpa dengan modal yang minim. Oh, dengan modal yang minim. Sebenarnya kalau bangun brand untuk branding personalnya sih kita tentuin aja target kita branding personal adalah berapa orang yang kita pengen sambangi ya. Tadi betul kata Coach Budi, silaturahim itu penting banget. Nah, silaturahim itu yang dipetakan ya. Saya dapat ilmu dari status Facebook, tapi itu bagus banget. Jadi perbanyak silaturahim. Ada 4 golongan silaturahim. Yang pertama adalah orang yang lebih soleh daripada kita. Yang kedua adalah orang yang lebih kaya daripada kita. Yang ketiga adalah orang yang lebih kurang daripada kita. Yang keempat adalah orang yang lebih pintar daripada kita. Gitu. Pintar dari sisi pendidikan atau yang lain. Nah, itu perbanyak silaturahim itu akan membuka jalur rezeki. Salah satunya adalah kita mengenalkan produk kita, gitu. Nah, bisa jadi orang-orang yang kita silaturahim itu akan berdampak besar buat kita, entah dari sisi investasinya, kemudian entah dari sisi dia orang yang berpengaruh akhirnya bisa mengkapitalisasi brand kita, kita minta endorse dan lain-lain gitu. Tapi intinya adalah perbanyak silaturahim, itu modalnya nggak banyak gitu, cuma modal transportasi doang gitu. Nah, modal transportasi doang itu yang memang kita harus jaga, dan niat kita adalah bagaimana branding ini atau branding produk kita ini adalah memberikan satu manfaat gitu kepada diri kita ataupun masyarakat nanti yang membeli produk kita. Jadi jangan sampai branding kita malah berdampak negatif buat produk maupun diri kita. Seperti itu sih, perbanyak silaturahim.